Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sunti Yanto dari Magetan. Oke, di sini saya berada di Gunung Gancak, makam Hyang Maturutno. Oke, di sini aku mau menelusuri ada apa aja di sini. Dan untuk yang belum tahu sejarah tentang Gunung Gancak, nanti akan saya ceritakan sedikit. Oke, ikuti terus perjalananku. Dan ini berbeda, siang hari ini saya sendirian, tidak bersama tim, mau mencoba menelusuri. Terus berjalan. Assalamualaikum. Di sini ada sebuah kayak zaman dulu pemandian. Di sana juga banyak makam-makam. Dan makam utama yaitu makam Hyang Maturutno ada di sana, dan juga Adipati Mas Pati Madiun dulu. Ikuti terus. Di situ juga ada pemakaman umum. Oke, langsung aja kita masuk mendoakan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pohon seperti gerbang goib. Di sini juga banyak makam-makam. Ini makam Nyai Wais Mak. Nyai Kalia, guru spiritual Nyai Maturutno. Oke, aku mau mendoakan dulu.
sini masih banyak makam. Dan di situ di bangunan itu ada makam utama, yaitu makam Maturetno sama makam Adipati, Mas Pati dan Mas Dion dulu, zaman dulu. Nanti kita masuk, tapi ini masih ada orang di dalamnya, nggak tahu ngapain, nggak enak nanti ganggu. Jadi kita dari sini dulu. Dan di situ ada makam lagi, kita ke sana. Mau tarik langsung ini. Aku mau mendoakan beliau dulu. Banyak sekali makam di sini. Ini kita akan masuk. Ini juru kuncinya bunti, Pak. Ya dalamnya bunti. Kalau nah, di sini saya bertemu dengan seseorang di sini. Namanya siapa, Ya, Pak? nama Sono Keling, Sono Keling. Kepala Desa Tunggur Limbian. Dan dari Lambayan. Ya. Nah, di sini bapaknya aku mau minta untuk bercerita sedikit tentang makam-makam di sini. Siapa tahu beliau tahu atau sejarah di sini. Ya, monggo, Pak. Ya. Ceritanya gimana, Pak? Kalau saya ini kan juga agak jauh ya, saya dari Desa Tunggur Kecamatan Limbian, saya Kepala Desa Tunggur. Ya memang saya sering ke sini, tapi cerita yang mendetailnya itu saya kurang jelas 100%-nya. Yang jelas yang kita dengar sejak dulu itu pembangunan yang ada di makam Giri Borno ini istilah keluarga dari Jogja, ya dari kerajaan Jogja sana. Dan itu pembangunan di sini itu untuk batu batanya yang kita dengar itu dari Mas Pati ke sini, yang dulu istilah kerajaannya kan di Mas Pati sana. Nah, karena dimakamkan di sini dan dibangun di sini, batu batanya dari sana itu tidak diangkut oleh kendaraan karena zaman itu mungkin belum ada kendaraan seperti zaman sekarang. Itu istilah diantar oleh manusia sesama manusia. Istilah antar manusia itu istilahnya lunglungan bahasa. Nah, estafet ya, itu lunglungan tangan ke tangan sampai di makam ini. Itu ceritanya seperti itu. Jadi
Jadi yang jelas yang dimakamkan di makam Giripurno ini jadi keluarga dari Jogja, dari Iya. kerajaan Jogja sana, Hamengkubuwono yang dari ke-9. kerabat, istilah bahasa Jawanya kalau dulu dikatakan itu masih keluarga apa itu darah biru. Nggih. Nah, darah biru itu karena dulu itu eh, Kabupaten Magetan itu mungkin itu pengamatan saya pribadi, mungkin sama Magetan itu duluan Maspati, jadi kerajaan di Maspati sana. Nah, makanya di Maspati itu ada bekas kerajaan. Ya, ada. Nah, Bekas di, di Barat juga ada kerajaan, Kecamatan Barat. Nah, itu malah Gapuronya di Kecamatan Barat itu masih ada. Sampai sekarang Ya, masih. peninggalannya Pak apa itu batas lokasi kerajaan itu batu batanya hingga sekarang masih di Kecamatan Barat itu. Berarti ada perbatasannya juga ya? Ada. Nah, kalau sekarang itu istilahnya tanah itu akhirnya milik daerah atau miliknya pribadi keluarga keturunan, nggak tahu juga di Barat itu. Itu sekarang dijadikan tempat pariwisata atau gimana, Pak? Ya, itu wacana dibuatkan tempat pariwisata ya, tapi enggak sekarang mungkin dari pemerintah juga belum membangun. Kalau dibangun itu ya wajar karena itu memang peninggalan zaman kerajaan Ya, dulu. Itu buat ya memang nguri-nguri. betul-betul memang ada. Biar sejarah itu enggak Nah, enggak dimakan putus. zaman, enggak hilang. Jadi zaman ke zaman ada sejarahnya. Itu cerita yang kita ketahui. Jadi kalau sekarang di sekitar sini banyak makam, itu istilahnya makam keluarga yang berkelanjutan warga di sini sekitarnya. Tapi yang jelas yang dimakamkan di induk sini, jadi itu istilah warga kerajaan Jogja. Iya. Nah, kalau ceritanya kok sampai ke sini itu saya sendiri kurang tahu apakah itu zaman perang-perangan dulu itu istilah melarikan diri atau bagaimana, kurang tahu juga. Ya, kalau apa itu aku dengar sedikit-sedikit kan waktu yang di sini dulu kan pertama kali kan yang Madurno itu. Ya, Itu terus yang Adipati Cepu yang anu ini apa? Mas Pati ini ya, kan dulunya bukan di sini kan. ya itu pemindahan. Nah, terus itu diangkat oleh anu apa itu daerah Jogja sana sebagai Makanya jadi istrinya Madurno karena dimakamkan di sini akhirnya dipindah itu istilah apa itu dari makamnya Pak siapa itu tadi Bupati Mas Pati itu tadi, akhirnya yang gugur di dalam peperangan yang dihukum mati itu yang tadinya dimakamkan di sumur mana itu akhirnya dipindah ke sini dijadikan satu sama Madurno istrinya. Itulah istilah itu putra Hamengkubuwono yang keberapa? Iya. Yang ketiga kalau nggak salah Ya, yang ya itulah. anu Jadi makanya saya kurang terlalu mendetil itu. iya. Ya udah, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya itu tadi cerita dari bapaknya, dari masyarakat sekitar. Kita coba tengok-tengok lagi. Ya, di sini aku akan bercerita sedikit tentang Gunung Bancak, asal usul Gunung Bancak. Nah, waktu zaman pewayangan dulu, ya, itu tokoh Anoman, dia disuruh ke puncak Gunung Lawu untuk mencari sebuah ramuan atau daun atau bunga gitu. Nah, tetapi di saat disuruh ke sana, si Anoman itu nggak nanya dulu apa yang dicari. Nah, sampainya di sana, sampai di puncak Gunung Lawu, singkat cerita, si Anoman itu nyampe di Gunung Lawu, dia lupa bertanya apa yang disuruh ngambil tadi gitu. Nah, dia bingung, dia mau kembali itu nggak enak ya kan? Soalnya belum dapat. Terus dia berusaha berpikir, mengingat-ingat apa yang disuruh ngambil tadi. Nah, tapi di situ dia nggak tahu, lupa, betul nggak tahu. Kemudian si Anoman marah tanpa terkendali.
marah. Nah, di situ beliau menendang pucuk Gunung Lawu sampai terlempar di sini di daerah Giripurno. Nah, sampai sekarang dinamakan Gunung Bancak. Sebetulnya banyak sekali gunung titisan gunung ini, yang ada 4 sebetulnya. Gunung Bancak, yang lain Gunung Ligo, yang dua aku agak lupa gunung apa itu. Nah, di sini kemistisannya lumayan. Kemistisannya lumayan. Ini ada seperti gerbang, itu gerbang. Dan kapan-kapan kita coba untuk hunting di sini. Ini terus penelusuran dulu, lihat situasi dan kondisi, dan nanti meminta izin sama juru kunci. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, Sunti Sang Petualang, ya, supaya berkembang channel YouTube saya, dan saya bisa lebih semangat lagi untuk menggali misteri, menggali semuanya. Nah, kalau ya Maduretno itu kan dulunya itu putra dari Hamengkubuwono Jogja. Terus yang satunya Adipati Mas Pati. Nah, Adipati Mas Pati dianggap sebagai pemberontak dulu, ya seperti apa yang bapak yang diceritakan, udah nggak usah menceritakan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, Sunti Sang Petualang, supaya saya lebih semangat lagi untuk menggali misteri-misteri yang ada di daerah Magetan dan sekitarnya. Dan kalau ada tempat yang cukup menarik untuk digali atau punya misteri mitos, langsung. Gunung Bancak ini ceritanya dulu apa itu, di malam-malam tertentu itu seperti emas berkilau, dan di sekelilingnya, ya, di samping-sampingnya atau di lereng-lerengnya itu banyak sekali bertumpukan mayat, bukan mayat sih, hal goib lah. Tuh, sini. Dan emang benar di sini banyak sekali emas. Makanya enggak heran kalau dijadikan ada orang menyalahgunakan untuk memuja atau meminta sesuatu di sini. Lumayan kuat energinya. Atau langsung chat saya, komen, nanti siapa tahu bisa menelusuri.